Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Bu. Baik ya, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu datang untuk membagi cerita dengan saya. Karena tadi Pak Guru sempat mengatakan bahwa ingin bercerita. Kira-kira topik percakapan kita kali ini apa, Pak Guru? Baik, Bu. Jadi terima kasih Ibu juga sudah bisa meluangkan waktu untuk menyepakati permintaan saya untuk bisa bertemu bersama Ibu untuk menceritakan apa yang saya alami sekarang, Bu. Jadi ceritanya begini, Bu. Jadi kemarin saya disupervisi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah saya kebetulan seprofesi, Bu. Kita mengampu satu mata pelajaran yang sama yaitu matematika, dan ketika saya disupervisi itu saya benar-benar diperhatikan mulai dari proses sampai dengan konten yang saya ajarkan. Setelah dalam proses saya disupervisi, lalu saya diminta untuk saya ke ruangan beliau. Nah, di sana ya, saya di sana pemikiran saya bahwa saya bersama beliau saja yang bercerita, bertukar pendapat terkait dengan proses yang telah saya lakukan dalam kelas. Namun di sana di dalam ruangan itu ada beberapa teman guru dan juga beberapa pegawai tata usaha yang ada di sana, dan beliau menyampaikan secara spontan kepada saya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Eman tadi dalam kelas sebenarnya adalah keliru, ya. Karena proses pembelajaran dalam kelas tidak menggunakan bahan ajar buku paket yang sudah disiapkan di perpustakaan. Dalam situasi seperti itu saya merasa bahwa saya tidak dihargai oleh beliau sebagai kepala sekolah, dan saya merasa malu, Ibu, dengan teman-teman ketika beliau menyampaikan hal itu di depan mereka. Dan saya juga merasa kecewa karena beliau sebagai kepala sekolah tidak memposisikan diri sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan hal itu kepada saya. Jadi ceritanya seperti itu, Bu. Jadi di sini saya menangkap bahwa Pak Guru merasa seperti tidak dihargai ya oleh kepala sekolah. Nah, Iya, Bu. harusnya berdua, tapi ini karena banyak orang makanya merasa bahwa tidak dihargai. Kira-kira apa yang ingin Pak Guru dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi yang pertama yang saya inginkan adalah setelah dari apa yang telah saya ceritakan kepada ibu ini, saya bisa mendapatkan semangat baru, motivasi baru dari ibu untuk saya tetap beraktivitas, berkomitmen, bisa kembali ke kelas untuk bisa mengajar kepada anak. Karena posisi sekarang saya merasa bahwa saya tidak nyaman kalau saya mengajar, Bu. Saya tidak rasa percaya diri lagi. Iya, Bu. Ya, Pak Guru. Tidak nyaman, Pak Guru merasa tidak nyaman nih sekarang ini. Nah, berarti situasinya sekarang yang Pak Guru dengan pimpinan atau Pak Guru rasakan seperti apa? Ya, perasaan dari saya merasa bahwa setelah dari kejadian itu, saya merasa ada hal yang agak jauh antara hubungan saya dengan kepala sekolah, Bu. Oke, hubungan agak jauh. Kira-kira situasi yang Pak Guru inginkan seperti apa? Yang Pak mau situasi antara Pak Guru rasakan atau Pak inginkan situasinya itu seperti apa? Ya, tentu saya menginginkan bahwa hubungan antara saya bersama kepala sekolah saya itu kembali ke semula, baik-baik sajalah. Saya bisa melupakan kejadian yang kemarin dan saya
bisa bangkit kembali, Bu. Betul, Pak Dan Guru. itu menjadi motivasi bagi saya. Ya, kalau dengan pimpinan situasinya seperti tidak nyaman, pasti kita punya proses pembelajaran ke kelas juga terganggu. Nah, mungkin perasaan tidak nyaman, tidak enak dengan kepala sekolah. Nah, terus untuk mengatasi atau supaya situasi itu bisa Pak Guru yang Pak Guru inginkan bisa terwujud, itu kira-kira langkah yang Pak Guru buat atau langkah Pak Guru bisa lakukan apa? Jadi, perencanaan ya, Bu, ini planning saya bahwa saya akan menunjukkan bahwa, eee, sebuah proses pembelajaran di sekolah yang dengan metode saya yang baru, itu dengan yang namanya digitalisasi sekolah, di mana proses pembelajaran yang tidak hanya menggunakan, bahan Buku ajar siswa. itu buku yang ada Ya, di perpustakaan, tapi boleh kita menggunakan buku elektronik di dalam platform teknologi. Saya pikir bisa membantu siswa sesuai dengan zaman ya, sekarang, Ibu. betul sekali Pak Dan Guru. saya akan membuktikan bahwa proses yang saya lakukan sekarang ini bisa membuahkan hasil yang berbeda dari proses yang kemarin yang saya lakukan. Seperti itu. Oke Pak Guru. Nah, kira-kira gagasan gagasan apa yang akan Pak lakukan untuk memperbaiki hubungan atau memperbaiki perasaan sakit hati atau putus asa Pak Guru itu? Gagasan apa? Punya ide untuk Saya saya harus berani menantang, dan saya harus berpikir bahwa proses kemarin yang telah dilakukan oleh kepala sekolah itu sebagai sebuah motivasi buat saya. Kemudian saya harus pandai-pandai juga mengatur saya punya waktu sehingga tidak berdampak terhadap kedisiplinan saya di sekolah ini. Bagus sekali. Ide yang sangat bagus untuk membuat Pak Masudin tidak terlambat lagi, yaitu mengatur waktu dengan baik, memanage waktu Bagaimana? dengan baik, menjadwalkan semuanya itu sehingga tidak membuat Pak Masudin terlambat lagi. Kira bagaimana cara untuk mengatur waktu yang lebih baik sehingga tidak bisa terlambat lagi ke sekolah. Seperti apa kira-kira contoh, salah satu contohnya? Ya, jadi saya perbiasakan supaya jam pertama itu jam istirahat kalau bisa harus dikasih waktu. Pak Guru kita terjeda tadi ini. Bagaimana nih? Boleh lanjut saja, Bu. Lanjut saja. Oke Pak Guru. Jadi Pak ingin membuat terobosan baru ya tadi yang saya tangkap bahwa Iya. mengajar tidak harus menggunakan buku siswa nih. Nah, mungkin dengan digitalisasi memanfaatkan itu digital tadi. Nah, terus apa yang harus Pak Guru siapkan untuk melaksanakan itu? Yang Pak Guru bisa siapkan Pertama, saya menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Link-link yang ada di platform teknologi saya siapkan, dan di sana saya menggunakan satu LMS ya namanya Microsite, yang semua buku elektronik, video pembelajaran, sampai kepada bukti-bukti karya saya sudah masukkan di dalam, dan siswa hanya mengakses di Google Site yang saya bagikan itu, link Google Site yang saya bagikan itu. Oke, Pak Guru. Nah, keren sekali Pak Guru. Terus kriteria apa yang Pak Guru inginkan? Kriteria yang saya inginkan tentu yang pertama, capaian anak harus berbeda dengan Sebelumnya. proses pembelajaran sebelumnya. Ya. Sehingga saya akan membuktikan kepada kepala sekolah saya bahwa proses yang saya lakukan kemarin seperti ini. Ya, Pak Guru, untuk memenuhi kriteria itu,
apa yang Pak Guru lakukan terlebih dahulu, setelah kita punya percakapan ini, Pak Guru buat apa dulu? Saya butuh persiapan, Bu. Saya butuh persiapan, mempersiapkan semuanya sehingga dalam proses pelaksanaan tidak ada yang terkendala, Bu, di sana. Kira-kira Pak Guru punya ide tadi itu kapan itu Pak Guru mau melaksanakannya? Rencana dalam waktu dekat, karena mungkin ini sudah masuk di akhir-akhir daripada proses pembelajaran di semester ganjil, dan sebelum daripada proses daripada semester ganjil itu saya akan bisa membuktikan itu. Ya, kegiatan yang hal yang mau Pak lakukan ini, apakah Pak membutuhkan dukungan dari pihak lain? Ya, tentu saya membutuhkan dukungan. Dukungan itu saya mau juga dari kepala sekolah sendiri sebagai pimpinan saya, rekan sejawat saya, peserta didik yang ada dalam kelas saya, dan juga saya minta dukungan dari orang tua, menyiapkan seluruh yang mungkin menjadi tanggungan yang harus dibawa dari rumah, mungkin orang tua juga bisa dipersiapkan. Ya, betul sekali Pak. Dukungan dari terkhusus dari kepala sekolah, dari siswa, itu pasti memang kita guru butuhkan sekali itu dukungan. Jadi bagaimana Pak Guru bisa pastikan kalau ide Pak Guru ini bisa berjalan atau bisa dilakukan? Bisa Pak Guru lakukan? Dalam perencanaan saya bahwa, atau prinsip saya bahwa apa yang saya rencanakan dan baik pasti berjalan. Apa yang kita inginkan atau apa yang sudah kita Pak Guru namanya ini, yakini itu pasti kita tetap jalankan ya, apalagi untuk mengembalikan kita punya harga diri tadi. Nah, itu harus bisa Pak Guru semangat untuk mengembalikan Pak Guru punya percaya diri tadi. Karena ini cara untuk Pak Guru menunjukkan kepada pimpinan bahwa hal yang saya lakukan di kelas itu tidak salah, tapi saya punya model, saya punya cara yang berbeda. Ya, tidak mesti harus pakai buku siswa. Sekarang banyak cara untuk mendapatkan materi. Jadi saya yakin Pak Guru, apalagi Pak Guru ini hebat di bidang IT. Mungkin lebih daripada saya, lebih daripada orang lain, maksudnya daripada guru lain, berarti saya sangat yakin kalau Pak punya ide ini bisa Pak laksanakan, dan siswa-siswi juga pasti senang karena anak-anak sekarang itu kalau namanya berhubungan dengan teknologi HP atau laptop itu semangatnya lebih tinggi. Tetap semangat Pak Guru. Oke, jadi kita sampai pada akhir. Pak Guru sudah menemukan apa yang akan Pak Guru lakukan untuk mengembalikan semangatnya ke kelas. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Guru simpulkan dari kita punya percakapan ini? Terima kasih Ibu. Yang pertama saya sampaikan bahwa Ibu telah memberikan saya motivasi yang sangat banyak, dan saya bisa menemukan sesungguhnya bahwa proses yang dilakukan kemarin itu, bahwa sebenarnya saya tidak boleh berpikir sebagai sebuah hal negatif. Sebenarnya yang dilakukan kemarin adalah sebuah proses pendewasaan saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Sehingga mungkin dari apa yang Ibu berikan dan apa yang telah saya ceritakan ini, terima kasih kembali saya sampaikan. Ibu telah mengembalikan harga diri saya dan telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam mengajar ke depan. Terima kasih Bu sekali lagi. Oke Pak Guru, memang namanya harga diri itu sangat sensitif sekali ya Pak Guru. Anak kecil saja ya, apalagi kita seorang guru. Tapi tetap semangat Pak Guru. Apalagi kita guru-guru muda, semangatnya itu masih luar biasa. Saya yakin bukan dengan teguran dari pimpinan itu membuat Pak
putus asa, tapi jadikan itu motivasi. Saya harus tunjukkan kepada beliau kalau saya bisa, saya tidak seperti itu. Baik Pak Guru, jadi kira-kira pembelajaran apa yang Pak Guru peroleh dari kita punya percakapan ini? Apa pelajarannya Pak Guru? Pelajaran bagi saya adalah sebuah proses pendewasaan sebagai guru. Betul. Itu saja. Pak Guru. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat berjuang menerapkan ide baru yang tadi itu. Saya menunggu hasilnya seperti apa. Tetap semangat. Siap, Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi, sudah menyampaikan unek-unek atau apa yang dirasakan. Mari kita semangat mencerdaskan anak bangsa. Siap. Terima kasih. Terus, makasih Bu. Oke. Sudah sedikit dulu, Ren. Adit. Tata. Dwi. Adit. Kayak sama om ibu dengan ade itu belajar di sebelah dulu. Oke, sip. Lanjut. Pak Guru Coach. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Guru. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, hari ini luar biasa Pak Guru. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin terkendala sedikit tadi dengan ruangan saya. Baik Pak Guru. Jadi apa yang telah saya tanyakan dan Ibu menjawab bahwa kabar sehat, baik. Tentu saya juga senang mendengarkan hal itu. Dan itu harapan saya. Dan sepertinya ada kelihatan kurang bersemangat Ibu. Iya Pak Guru. Jadi saya tadi menghubungi Pak Guru ingin berbagi cerita ke Pak Guru. Oke Bu, jadi baik. Jadi mungkin kalau boleh tahu, Ibu boleh bercerita kira-kira maksud yang Ibu mau berikan atau bertanya kepada saya adalah ya Pak Guru, jadi saya ini mungkin menjadi apa ya Pak Guru, refleksi pribadi atau saya itu merasa ada yang mengganjal Pak Guru karena saya ini menemukan kesulitan di kelas nih. Setiap kali saya memberikan tugas itu tuh pasti ada saja siswa
yang tidak mengerjakan tugas. Mute. Mute, Pak Guru, mute. Mic. Oke, Bu. Jadi baik. Jadi mungkin Ibu merasa soal situasi dan kondisi di dalam kelas di mana banyak siswa yang tidak aktif dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ya, Bu. Oke. Jadi mungkin kalau boleh tahu apa harapan Ibu setelah Ibu menceritakan hal ini kepada saya, Bu? Mungkin setelah saya berbagi cerita dengan Pak Guru, mungkin saya akan mendapatkan jalan atau solusi atau menemukan titik kenapa sampai siswa-siswi itu ada saja yang tidak mengumpulkan atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, baik, Bu. Jadi izin saya bertanya kembali, apakah hanya persoalan anak tidak menyelesaikan tugas itu atau mungkin ada lagi yang mungkin Ibu mau ceritakan? Hanya satu persoalan itu, Bu? Iya, itu yang menjadi kendala saya. Maksudnya, kenapa? Apakah ini itu kesalahan saya atau siswa? Jadi, saya itu bingung, Pak Guru. Setiap kali tugas, mungkin 3 orang. Oke. Tugas lagi datang, masih ada juga siswa yang tidak mengumpulkan. Padahal kan nilai tugas itu juga penting ya untuk penilaian akhir. Oke, Ya, baik. Guru. Ya, baik. Jadi mungkin saya berharap bahwa setelah Ibu menceritakan persoalan ini, pasti setelah dari proses ini kita sama-sama bisa mendapatkan solusi ya, Bu, dari masalah yang Ibu alami ini. Pak Guru. Ya, Bu. Jadi semoga kita akan mendapatkan suatu pemecahan masalah yang Ibu alami ini. Jadi kira-kira saya ingin tahu Ibu punya kisah ini dari berawalnya seperti apa, Ibu, kira-kira? Awalnya ini tugas kebetulan itu materi pertama untuk kelas 7 itu namanya bahasa Indonesia berarti teks. Teks berarti siswa tujuannya bisa membuat sebuah teks. Jadi teks deskripsi. Oke, teks deskripsi berarti menggambarkan objek. Objek kan bisa orang, bisa tempat. Pak Guru, jadi saya ini sudah menentukan objek. Oke, maksudnya sudah menentukan objek masing-masing bisa Ibu tentukan dulu. Ya, Ibu tentukan dulu objeknya sekolah. Sekolah berarti hal yang mau dideskripsikan, gambarkan sekolah itu apa? Gedungnya misalnya, halamannya, guru-gurunya, teman. Tinggal dia menceritakan seperti apa sekolahnya itu, Pak Guru. Tapi dikasih kesempatan itu boleh, namanya pekerjaan rumah kan bisa bekerja dengan teman. Bisa dikerjakan dengan teman. Kita jeda waktunya biasa seminggu ya. Untuk bertemu kembali biasanya minggu depannya lagi. Tapi ketika mulai pelajaran pasti saya memeriksa tugas dulu. Dan masih ada anak yang tidak mengerjakan itu, Pak. Tentu saya merasa gimana ya, Bu, kecewa juga seperti apa. Terus saya tuh jadi bertanya-tanya, Pak, apakah ini kesalahan saya atau memang siswanya yang terlalu acuh, siswanya yang tidak peduli dengan tugasnya itu, Pak Guru? Tepat, betul. Jadi memang sebagai guru hal yang namanya refleksi tentu selalu melekat pada diri kita ya. Yang telah dilakukan Ibu mungkin mulai merasa hal itu janggal dan Ibu sudah melakukan refleksi. Namun sepertinya dari refleksi itu belum bisa memecahkan sebuah persoalan ini.
terus bertanya kepada orang, dan pada kesempatan ini Ibu menceritakan kepada saya. Lalu izin saya bertanya kembali, Bu. Kira-kira tagihan hasil tugas tadi itu dalam bentuk apa, Bu, dari seluruh peserta didik gitu? Baik Pak Guru, jadi untuk tugas saya itu mungkin salah satunya di situ ya Pak Guru, saya setelah ini dulu baru saya sudah berpikir apakah karena tagihannya atau produk yang saya terima atau saya berikan kepada siswa dan saya terima itu masih satu model Pak Guru, masih dalam bentuk tulisan, masih menulis teks. Nah, masih tulis saja, tulis berarti beberapa paragraf begitu. Jadi kalau memang dia malas menulis berarti memang dia tidak akan mengumpulkan, betul toh Pak Guru? Iya, benar. Jadi kalau boleh tahu Ibu memperhatikan respon yang diberikan oleh anak-anak kepada Ibu memperhatikan apa tidak? Perhatikan Pak Guru. Kalau boleh tahu bagaimana Ibu kira-kira respon anak-anak? Pak ini anak SMP, anak kelas 7 yang mungkin baru awal dari SD ke SMP ya, jadi bawaan SD-nya itu masih melekat Pak Guru. Jadi biasa tanpa beban Pak Guru, kenapa? Mana tugas? Tidak ada Ibu, kenapa? Tidak kerja Ibu. Biasa, maksudnya mereka punya responnya itu biasa itu Pak Guru. Jadi kadang itu mau sakit hati juga tidak boleh, mau marah juga sekarang tidak boleh. Mungkin sekarang baru setelah saya berbicara dengan Pak Guru, oh berarti kayaknya saya yang kurang ini memberikan model atau apa produknya itu hanya satu tadi tulis mungkin. Ya, boleh diperbanyak ya, mungkin bisa seperti itu sesuai dengan minat dan gaya belajarnya mereka, Bu. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu telah bercerita mulai dari proses awal hingga kepada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kembali. Boleh saya tahu mengapa Ibu tidak menggunakan bervariasi ya metode strategi untuk dalam menyelesaikan tugas itu oleh anak-anak, Bu? Kira-kira mungkin ada alasan, mungkin Ibu bisa gambarkan. Baik Pak Guru, memang juga menyadari mungkin baru menyadari sekarang kalau mungkin dari kemalasan anak malas untuk mengumpulkan tugas karena itu Pak Guru. Mungkin karena hanya satu bentuk tadi. Hanya satu bentuk. Nah, harusnya dari beberapa mungkin dengan cara mungkin yang tidak suka menulis, mungkin dengan video hanya saja Pak Guru. Karena kendalanya itu kami di Pak Guru, tapi tempat saya ini kan bukan dari kalangan menengah ke atas ya, orang tua latar belakangnya kita masih berbelakang. Jadi untuk handphone saja anak-anak itu tidak bisa untuk mengoperasikan ini Chromebook, laptop itu saja juga ada yang belum bisa Pak Guru. Jadi itu yang maksudnya jangan sampai kita kasih tugas dalam bentuk video terus kendala juga di situ, kendala karena tidak adanya alat pendukung tadi. Oke, baik. Jadi mungkin masalah soal daya dukung yang ada di sekolah Ibu yang mungkin tidak bisa memungkinkan hal itu. Tetapi tentu kita tetap mengupdate seluruh informasi-informasi supaya kita memperkaya diri, supaya kita mempersiapkan anak sesuai dengan zamannya. Lalu kalau boleh tahu Bu, saya boleh bertanya kembali, kira-kira bagaimana perasaanmu Ibu setelah bercerita hal ini kepada saya? Perasaan saya ini lega ya Pak Guru, lega karena saya bisa menemukan kayak yang hal selama ini mengganjal di saya punya hati. Kenapa ya mereka ini selalu begini ya? Itu kan selalu saya bertanya nih.
marah siswa percuma, "Kenapa ya tugas nih gampang-gampang juga tidak bisa kerja," misalnya begitu tuh Pak Guru. "Kenapa ya?" Ternyata mungkin karena mungkin dari saya pribadi, saya sebagai guru yang kurang bervariasi dalam memberikan tugas atau hasilnya tuh tidak bervariasi, hanya satu. Makanya tadi saya berpikir lagi, betul juga ini kalau hanya tulis berarti mereka yang tidak suka tulis memang pasti tidak akan tulis, Pak Guru. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini Ibu sudah bisa merefleksikan seluruh kekuatan dan kelemahan yang masing-masing kita miliki, dan saya pikir kelemahan itu menjadi sebuah motivasi baru agar sebuah proses yang kita lalui ke depan itu membuahkan sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi kita semua. Oke Bu, jadi mungkin kalau saya boleh tahu, kira-kira untuk mencapai semuanya itu rencana Ibu seperti apa ya? Baik Pak Guru, sudah saya pikir bahwa mungkin saya tidak hanya model hanya menulis saja, tidak hanya menulis teks, mungkin kendala tadi yang di alat pendukung tadi, mungkin itu jadi mungkin dengan apa ya Pak Guru, kinestetik atau apa visual. Boleh kinestetik, boleh Mungkin visual. dengan cara kalau mereka tidak bisa menulis, mungkin saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan omong langsung kepada saya tanpa harus menulis. Mungkin mereka bisa, mungkin kelemahannya di menulis, tapi mungkin dia bisa menceritakan sekolah saya SMP Negeri 2, mungkin bisa begitu Pak Guru. Itu yang ada di pikiran saya saat ini. Oke, bagus. Ini sebuah rencana yang sangat luar biasa, dan saya pikir bahwa rencana ini pasti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dari keinginan kita semua. Jadi mungkin ada rencana lain lagi Bu setelah dari proses tadi? Mungkin satu itu dulu akan saya terapkan Pak Guru. Untuk yang lainnya lihat dalam perjalanan kalau sudah bisa model atau metode yang lainnya, pasti saya akan gunakan. Baik Bu, jadi langkah dalam menyelesaikan semua persoalan yang Ibu alami, ini semua sudah sangat bagus. Tinggal saja bagaimana eksekusi daripada sebuah rencana aksi ini. Saya berharap bahwa apa yang direncanakan akan konsisten dengan apa yang dilakukan. Nah, ketika itu konsisten, maka pasti hasil daripada sebuah proses nanti juga pasti akan baik. Oke Bu, jadi saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Ibu sudah bisa merasa lega ya, dan Ibu sudah bisa mendapatkan tips-tips ya, tips-tips baru dari apa yang kita bicarakan dari awal hingga saat ini. Dan saya minta agar kita tetap komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Boleh saya tahu, adakah batasan deadline waktunya Bu? Mungkin waktunya ada perencanaan seperti apa Bu? Ini sudah ujian ya Pak Guru, jadi mungkin saya akan mulai melaksanakan itu pada semester berikut, mulai pembelajaran pasti saya akan ketika memberikan tugas tidak hanya satu model, tapi saya akan menggunakan mungkin dengan cara yang bervariasi. Ya, bervariasi. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya dari hal itu bisa terlaksana, mungkin dukungan-dukungan dari pihak-pihak mana saja Bu untuk mendukung proses ini Bu? Kalau boleh saya tahu, boleh Ibu cerita. Dukungan yang paling pertama dari siswa ya. Siswa sangat andil dalam proses pembelajaran. Yang kedua wali kelas. Karena masalah yang dihadapi siswa ini, selain saya
selain saya bisa mengatasi atau saya yang tahu, pasti saya harus, menyampaikan tentang masalah yang dihadapi siswa yang dialami ke wali kelasnya. Keren. Ini sangat keren dan sangat bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja di situasi dan suasana hati yang tenang dan nyaman. Jangan jadikan sebuah persoalan dalam kelas itu menjadi beban. Jadi mungkin seperti itu saja, Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah berbagi cerita dengan saya, dan apa yang menjadi pembicaraan kita ini bisa Ibu memaknai sebagai sebuah proses daripada refleksi ya, Bu ya. Jadi mohon maaf Ibu kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Ibu pada kesempatan ini juga, saya mohon maaf Ibu. Terima kasih juga Pak, terima kasih sudah mendengarkan bukan keluhannya, apa yang mengganjal selama ini yang saya alami di kelas, dan juga sudah kita sama-sama menemukan solusi atau apa yang saya buat sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Baik, semangat ya Bu, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Pak Guru, selamat sore.